akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari di sinau. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu dan ilmu itu hilang. Ilmu itu apa? Hilang. Ini pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau ngereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwalak-walik. Jadi misalnya begini. Ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal misalnya. Itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilem anak baik. Dia tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak nganggo tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wajar delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah interpretasi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya yang dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus gak terangno satu aku ra roh ya tetep sering pidato. Lah iya macam-macam ya. Nggak gini terus kalau terangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri. Dia itu punya toko kontong. Dia ngeluh ke saya sowan. Sebelum Dewi jenengan itu bener. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wae itu. Anggapnya ngomong ngarepe pangeran kowe tak gawe donto. Lah kowe modal opo? Kudu ya, Pak. Wong satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya iku pegawai PNS kan ada bulan digaji, paham ya? Guru aja dikit. Lah iku nak wonge rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar aku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Tidak jatuh yorokan, kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditodok, soleh berdiri nih musola di masjid, tapi tak belajar. Nah jadi nyulayani kan. Pembeli yang tidak baik. Ulang kan saya proses. Wong itu gua makan wong soleh. Jadi kamar si wong soleh mangkel no. Sing wong rapati soleh nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha mek pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang
baik. Mergo nyumbang 10 juta. Sing tukang itikaf nyumbang iku ya termasuk ilmu ilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gedhe. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gedhe. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat kayak saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misoi ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong, wah acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Mari Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak sing bayar dia ra teko lawat itu. Tak omong, wah aku nak di acara. Nak nganggur ya teko, nak ora rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Ya iku ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi uang tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Andaikan sama ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula. Kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2005. Mumpun mangkel tenan. Cara ora eling Quran mangkel tenan. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Lho ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula jujur men, kula termasuk kiai termasuk kiai gede, camat-camat lagi do semetu. Gus kula niku ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini-gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat, tidak camat. Muga ora melarat ya tak pisau ya, melarat ya repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyoro Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak miso ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong barat ora oleh. Nak goblok oleh. Jadi nak miso ora oleh, nak goblok napa? Iya, beda kan miso iki napa goblok. Jadi ono. Nah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Iruhin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri misalnya, wis melarat aneh-aneh. Pondok Mustafa melarat gak pahaman misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa enten iki, wis ora tau salam tempel lah kok kiai ini ra salat qobliyah. Kiai ora salat apa? Qobliyah. Gremeng dene mesti gak trimo dek napa? Duwe kiai kok ora salat napa? Qobliyah. Misale tak turuti salat qobliyah, kok ora badiah. Wah, dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu rabadia kopi mergo ape nak mergawe ngurusi dekne terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era sekarang sudah mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya nopo bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor yang penting gini Bu. Pembayarannya nopo. Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lupa mau aku tuh rajin sangoni pangeran, wa amilu solihat, ngurumat rohen, wa amilu solihat, ngurumat Mustafa ya amilu, wah surah urip, surah jadi uang. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran sementing aku amilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurumat mastri, lewat ngurumat rohen. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Kula pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV.
sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan mungkin. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya sak kulo, ya alim tenan. Ya putrane kiai gede. Padha kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata bu iki kisah nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy ikhlas. Tahu takok. Gus. Mendingan nak delok SPC napa menteri napa-napa sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Pokoknya mulia nih kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngrumusno ekonomi, ana pertumbuhan apa? Jadi harus tak wiri ta ora. Niki ora ono ngru Gus. Kula takok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula ya wong alim kan gak wajib sungkan dong padha napa ngaline. Lah kula takok. Loh, jenengan nggak witi tak kok. Salah jenengan nggak witi tak kok. Jenengan cerita awake jenengan iki kok tak jawab. Dia cerita. Kula karepe mangkel protes. Kula sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, kono wis digaji. Gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal jarane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gaji. Tapi ora ono biji. Wah, wong buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak ya dadakno. Wong bupati rusak ora sing dadakno. Anduk ora sing gawakno. Kene mobil lah rusak kudu utang. Cerita dari protes gak mana kenyataan iki napa? Terus bareng dekne cerita, "Lewat iki jenazah di manto." Karena latar belakang saya kan kiai Quran, saya tuh tidak pernah punya perasaan seburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas. Lah orang kon nerangno, nek aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya ora etis lho. Wah, ana wah. Lho boten iki nyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Mana kira usah dadi kiai urip. Nara bate buat kiai wis moden ae. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo piambak bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kulo Allah, paribasane kulo niku nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kulo ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula dibiji Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang biji kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan kok cocok Gus, kula ajane iki kepengin ngobati ngoten. Tapi kalah memang kula. Kalah Enggak, artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantuk wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman. Iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturaken. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan napa masal, di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan staf-stafnya, orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin, dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000, anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jenengan ada ngakui fungsi menteri? Lho aku gelem ngakoni kono kudu ngakoni adil, ora aku ngakoni kono ora, lah bangkune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani ngoten, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen,
Itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati. Saya dan di mata Allah Anda lah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong top, ya wong top podo mbek menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, yang rugen digaji itu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilu sholihat. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur mbak jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang, mbok prospek bora, mbok ono sing gaji bora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama napa? Nah, misalnya pangeran temari aku marah terus nganti mati. Marah terus nak dirasakno agak dirasakno kan yo enggak. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi enggak tahu kalau rasanya melarang. Nanti saya niki cara ukuran kiai selevel saya ya marah. Karena yang alimnya alim saya yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune mbek kula kasih akeh, tapi nak donyane akeh dene. Pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato plang-plang. Pokoke dene pantangane pidatone gak watanku dene. Wis pantangan tenan diundang. Upar kowe disane Gus Bage tak desa napa ora sido. Ben kualat. Dosa njajal wilayah wong alim napa? Dosa. Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualat napa? Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV. Kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya? Karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar ngeke keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Paman tak ceritani, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih raja, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Lah bocah ayu ngene kok tak tokno rugen. Pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe. Napa? Dirabi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni niku ditotok ya dia. Tok. Metu dene. Ono wong ganggu bulan madu kan mangkel. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba uplek. Carane apa? Lampu cilik lho. Cender. Cender apa? Cender sama don kowe kan ya. Iya lho, cender. Oh, cender cara bahasa Rembang lho. Apa liyane cender? Oh. Cender kalau cender. Ya cender. Tapi mirip. Nah salah ucap repot. Ublek ora nyerempet kok keteringan kelapasan cender. Rugen rawani bakat sak cender mek. Pasti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Karena 3 kali ngerti parani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita.
Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya, mau memaksakan minta jenengan, karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan. Betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus, entah ini kayaknya dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul dia. Padahal dia seorang raja, diterus. Padahal dia niatnya lebih raga gudin. Buatan ini cerita iman nih. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia ngipi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Gontowas. Dia seorang wali Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei fulan, hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Ketua kok takokno rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparas. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gowo salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang tahu. Terus cerita. Wah akhirnya iman. Ya ras denglone anak, ya langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTS. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah mbok santri ora iso. Lonte kelebihane kan gak napa? Priayi. Iku dekne nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digung ngeranggah munggah. Ya mau mergo ora priyayi iso wae kan mergo napa? Gak priyayi. Orang priyayi kan gak kebayang. Orang priyayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lha boten iki cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Tri, Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih TV juga keseringan. Bener cocokan pulau bagi ini cerita cocokan antar wong alim Pak. Lu buatan nanti yang roh, namun pulau bagi mau cara tak ceritanya ya mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dia tetap ngakoni. Mati man kejenengan ngalim mencen atine jenengan apik obat niku. Suwi ana atiku apik maksudnya. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mulane kira wali aku percaya santekno wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin salat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin salat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu sama.
Saya itu bukan ingin papan, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gak maaf kalau Bojonegoro nggak bojon susu. Terus aku bagus banget, besowan malah tambah dosa, diharam no. Itu bingung. Negeri ngaji pun kalau nak haji di Bojonegoro salaman diulak oleh kalau kan orangnya lucu. Kenapa salaman diulak oleh? Lah anak bocah ya tenang. Saltuan mumpung ketika lu mriki cangkemmu. Dari mumpung ketika lu mriki yo cangkemmu. Oh santri elek ya. Elek lah kes penting kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku njaluk tulung kowe. Sing penting kowe sujudem yo sering. Jadi kamu Nabi kamu kowe aja ngandalo syafaatku tok, tapi kowe dhewe ora tau sujud. Nah, kowe ora tau sujud itu artinya ora tau transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang. Cuma kula ora perlu matur nuwun ada kula, paham ya. Jadi kadang wonten kados kadang kula diceritani, sing ngaji jenengan waktu itu di Gunung Kidul, ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep ada napa? Ya, sudah sampean ora sadase gede, tetep ada kula. Tetep napa? Sangkem nek elek Gunung Kidul kok ada Rembang. Paham ya napa? Jadi tetep menang kula, cara ganjaran tetep kata kula. Entek ngambek cara diitung wis ora bandingan. Paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang ngerasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matas ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau Rugen, khasnya wong melarat kan apa dempal, tukang golek kayu deh. Dan ini Rugen alhamdulillah itu ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit, cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikit daging. Ning ditukokno roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Ya sudah gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Dari Nabi Musa, wong iku kan Nabi Musa normal sana kan ya kaya dene kiai, mesti salate cukup dia. Pokoknya dia kan potone ngedok. Oh ternyata ndak gitu, mau bakul ning pasar mulai. Ya gitu aja. Takone ke pengeran. Lah karena apa? Yo krono iku. Apa tak krono apa? Yo krono paham mungkin, jadi kayak sekeliwat. Ibu misalnya tuh, terus ya, berarti jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya, enggak. Saya boyong tuh tidak karena pondok saya. Orang no hadis ya, wong boyong demi pondok orang no hadis. Karena demi ibu saya, karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Makanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit, nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama Bapak Kangkang kalau
Ibu mau derekno kemana tidak usah pamit saya. Tapi kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aid. Padahal asal-usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang sing apresiasi. Orang apa? Maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Lawa siru utama wong mukmin iku anta budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa indahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang plengaan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim sak bubar sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cepat gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwat bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak bar soalnya tutup. Cara sampean ngaku kok etika taklim nomo tutup. Ini penting kula aturaken. Terus kula suwun sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Kadang masyarakat tuh yang kadang ngawur banget. Kulo nu gada bapak, gada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah umum. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa sipen maru atau apa ujian juk dungane kiai. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Itu saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Dek Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya plotnya ulama, ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus tuan ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, tuan. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia, namanya punya dulur wakil bupati, wah kasih pinjam mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini ya ngebis, ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, bu hari tomak kayak kue. Saya emang cangkem saya, emang masyarakat biar tahu. Ulama udah didik kayak kue. Ya logika mereka kalau nggak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati kok umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang. Jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar. Nah aku ragu guyon. Guyon biasa semua tak tirakati tenang. Saya itu mangkel kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini. Potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Ismail sing sesuwan kula niku kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen apa mesti pirang. Kadang kita omongin nek sing mambu wudu ya tak omongin. Saya lek Pak kula tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah pokon ndongakno sampean apa? Dadi. Mboten ngoten wis maksud jenengan akhirat wis akhirat kula wong dunya ben. Ya tapi aja tulung aku menika. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih sowan kula. Wong bupati sowan kula mateno. Ape rak mangkel iki ya sopan. Artine dekne jek yakin dongane Kiai Mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Kula yang Kiai jujur tak omong. Wong senengane bingung kula bingung terus.
Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurunyan. Ora ndongakno jare tamu kon ya ndak bingung wong. Tuh tujuh sepuro, mereka berene gue bingung aku tak omongin, guys punten ayo capek, ya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu, Rasulullah sudah bilang, karena dia sering khidmat, gue jalu tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar, ya dunia gue apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting, yang kersane Allah Subhanahu, wes aku rantai urusan dunia, jaluk urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane miroke nawar ya ora mungkin iku mukhal. Tapi kan lumayan tuh paling enggak beda kelas lah kan iso lah. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi wek kanca kula nu. Wes aku ngandel kula jogeman oleh teman-teman. Jenengan anak swarga awor guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet wae kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga awor Kanjeng Nabi awor kiai ora seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas napa? Lan kira tawar aku ben. Dadi wis wae awor ngene-ngene iki. Angko nak kangen ya sowan. Tapi bariku bengak-bengok ning swarga iki. Ning teras-teras pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang ya wong cerdas dadi. Mbok Agus jogeman oleh teman-teman. Mare swargane awor para nabi, para wali iku gak enak dari mergo napa? Tangan-tangan ya masuk akal. Wah iya iya. Dasar teman-teman ya enak, soleh teman-teman ya berat napa? Coba ya kula ujian kula dadi kiai itu terberat memang itu. Kita ini kadang bela masyarakat miskin karena etikanya ulama bela masyarakat miskin.